Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan pemilik dari hidup kami. Kami bersyukur jika dalam segala hal kami sangat meyakini Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya di dalam Engkau. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya kami dapat memahami firman-Mu, bukan sekedar memahami tetapi mampu menjalankan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-11. Sekali lagi saya akan mendasari khotbah saya dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan sebuah pergumulan dari seorang anak Tuhan, yaitu Ibu Hana. Sebuah pergumulan yang kalau boleh saya sebutkan memiliki dasar yang luar biasa. Pertama, Ibu Hana ini tidak memiliki anak, sementara madunya sendiri, Ibu Penina memiliki anak. Karena itulah, situasi itulah yang membuat madunya itu sering mengejek dia, sering memperlakukan dia tidak adil. Nah, yang menjadi soal sekarang adalah bahwa kemandulan yang dialami oleh Ibu Hana ini bukan sekedar karena faktor manusia, bukan sekedar karena faktor kesehatan seksual, tetapi lebih dari itu, bahwa kemandulan yang dialami oleh Ibu Hana, kalau kita baca di ayat yang ke-6 di 1 Samuel pasal 1 ini, jelas sekali di situ disebutkan Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Artinya dalam tanda petik bahwa kemandulan yang dialami oleh Ibu Hana adalah keinginan Tuhan sendiri, kemauan Tuhan sendiri. Nah, disinilah kenapa saya sebut bahwa pergumulan yang dialami oleh Ibu Hana ini bukan lagi pergumulan biasa, melainkan pergumulan yang luar biasa. Bahkan saya dapat mengatakan pergumulan untuk mengubah kehendak Tuhan yang sesungguhnya sudah berlaku di dalam hidupnya, dan pergumulan untuk mengubah kehendak Tuhan supaya apa yang diinginkan Ibu Hana terjadi dalam hidupnya. Itulah kenapa saya sebut dari awal bahwa pergumulan yang dialami oleh Ibu Hana ini bukan pergumulan biasa, tapi pergumulan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah pergumulan Ibu Hana. Ibu Hana ini berdoa bukan cuma sebentar, sudah berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, dia meminta kepada Tuhan supaya dia punya anak. Artinya bahwa kesabaran untuk menanti jawaban doa bagi setiap orang percaya itu wajib sifatnya. Doa bukan sekedar sesuatu yang bersifat instan, ketika kita minta langsung terjadi. Ibu Hana ini adalah contoh dari seorang pendoa yang mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidupnya, yang mengharapkan sesuatu didapatkan dalam hidupnya dengan kesabaran yang luar biasa. Itu pelajaran pertama. Nantikan jawaban doamu dengan penuh kesabaran. Yang kedua, yakini bahwa apa yang engkau minta pasti akan diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun di pasal 1 ayat 6 ini disebutkan Tuhan yang menutup kandungan dari Ibu Hana, tetapi di balik pergumulannya, di balik keyakinannya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, jika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, jika dia meminta dengan sungguh-sungguh, jika dia yakin dengan sungguh-sungguh, bahkan yang sudah diputuskan oleh Tuhan bisa diubah oleh Tuhan dalam hidup kita. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua adalah yakinilah, percayalah bahwa Tuhan itu memberikan jawaban atas doamu
asalkan engkau benar-benar menaruh seluruh keyakinanmu, menaruh seluruh imanmu, menaruh seluruh pengharapanmu, menaruh semua permintaanmu kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah, dan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Ibu Hana. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa permintaan yang diminta oleh Ibu Hana, dia tidak memintanya secara egois. Dia tidak meminta supaya dia bisa bersaing dengan penina madunya. Dia tidak meminta supaya dia juga punya anak seperti layaknya penina punya anak. Tetapi lebih dari itu, yang dia minta kepada Tuhan, dia kembali persembahkan lagi kepada Tuhan. Kalau kita baca di sini jelas sekali, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Artinya, permintaan yang diberikan oleh Ibu Hana ini bukanlah sebuah permintaan yang egois. Bukanlah permintaan untuk memenuhi nafsunya sendiri, untuk memenuhi keinginannya sendiri. Bukan permintaan untuk gagah-gagahan dengan madunya penina. Tetapi lebih dari itu, apa yang dia minta kepada Tuhan, dia kembali persembahkan kepada Tuhan. Ini pelajaran ketiga yang sungguh luar biasa kepada kita. Terkadang kita meminta kepada Tuhan karena keinginan kita. Kita meminta kepada Tuhan karena kemauan kita. Kita meminta kepada Tuhan karena Tuhan supaya memberikan sesuatu kepada kita untuk aktualisasi diri kita. Tapi bagi Ibu Hana, dia meminta yang terbaik dari Tuhan untuk dia mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran kita yang ketiga. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, saya tidak tahu apa yang sedang engkau doakan, saya tidak tahu apa yang engkau inginkan terjadi dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan, jika engkau menanti dengan sabar, itu tidak sia-sia. Bahwa keyakinanmu di dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin dalam hidupmu menjadi mungkin dalam hidupmu. Dan yang ketiga, ingat bahwa segala sesuatu yang kita minta, jika Tuhan telah memberikan yang terbaik, jangan lupa mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur karena kebenaran-Mu telah diperdengarkan. Kami berdoa Allah Roh Kudus akan lebih mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, supaya kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, keluarga, anak, mantu, cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengerja di GBP Taman Firdaus, Engkau memberkati dengan berlimpah sesuai dengan apapun yang mereka berbuat kepadamu. Berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkasih yang menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.